wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Dinda Nurhatika dan rekan saya Trio Rizky Fauzan, Dwi Sulaksmi, Denny Irfangi. Kami dari kelompok 3 Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 IPS 4 akan menyampaikan materi Jalur Masuknya Islam ke Indonesia. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di Indonesia melakukan perkawinan campur dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidak-tidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori Arab, teori India, teori Persia, dan teori Cina. teori yang pertama yaitu teori India. Teori ini dikenal oleh Michael Foucault, tapi juga seorang orientalis dari Belanda yang bernama Slavoj Zizek. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang sampai di daerah India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua Hindu. Sementara seorang ilmuwan yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan sejarah dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi dan berpindah atau menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Islam berbenjol kemudian mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai para pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah Indonesia. Kemudian mereka datang ke dunia Melayu, yaitu Indonesia, sebagai para penyebar Islam pertama. Dia mengatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin di permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Teori yang kedua ada teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori Arab mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berlangsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini sejarawan Husain Janingrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik berantakan tinjaunya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Dalam teori Persia ini terdapat bukti-bukti persamaan. Di antaranya adalah 1. Adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Said Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang kedua, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi, harokat, contoh jabar, fathah, jar, kasroh, dan domah. Ketiga, adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Saleh 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Nah, yang keempat yaitu teori Cina, teman-teman. Teori ini menyatakan bahwa Islam ke Indonesia yaitu dibawa oleh para perantau Cina. Nah, menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan orang Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada
masa ini agama ini baru berkembang. Nah, Sumanto Al-Qutubi dalam bukunya Arus Cina, Islam, Jawa menyatakan menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Shanghai, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah.